Wah. Salve. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara dan Saudari, umat Allah, sahabat Silimo Katolik dimanapun Anda berada. Masih bersama saya, Pastor Bartol Oyan, dalam Renungan Harian Silimo Katolik, edisi hari ini, Sabtu 5 Oktober 2024. Mari kita bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau memenuhi kami dengan roh kebenaran. Bantulah kami mengenal kebaikan-Mu, memahami bimbingan-Mu, dan menaati kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara dan saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, ke-70 murid Yesus kembali dari perutusannya dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kalian kuasa untuk menginjak-injak ular dan kelajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga." Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tiada seorang pun yang tahu siapa anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada para murid dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, sahabat Silimo Katolik dimanapun Anda berada. Tema kita pada hari keempat bulan Rosario ini ialah sumber kekuatan dan sukacita sejati. Saudara dan saudari, tema kita pada hari ini bersumber dari bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan bersama. Dalam bacaan Injil tadi kita mendengar bagaimana para murid yang setelah diutus berdua-dua pergi untuk mewartakan kabar sukacita, mewartakan pertobatan ke semua kota-kota, mereka kembali dengan sukacita dan kegembiraan yang luar biasa. Mereka menyampaikan dan melaporkan semuanya itu kepada Tuhan Yesus. Mereka menyampaikan bahwa setan-setan juga tunduk kepada mereka dalam nama Yesus. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika para murid menyampaikan bahwa setan-setan itu tunduk dalam nama Yesus, mereka sesungguhnya sedang mengungkapkan iman mereka. Bahwasannya apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, itu semua dalam nama Yesus. Sehingga kekuatan-kekuatan apapun, bahkan kekuatan-kekuatan setan, tunduk dan takluk. Saudara dan saudari yang saya kasihi, pengalaman para murid ini mengingatkan kita bahwasannya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, perbuatan baik yang kita lakukan, sesungguhnya
kita bisa melakukan itu semua karena kita memperoleh kekuatan dari Tuhan sendiri. Ketika kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan, maka perbuatan-perbuatan baik, apa yang kita kerjakan, itu semua berjalan dengan lancar. Dan Tuhan memberkati kita. Tetapi ketika kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita akan jatuh dalam kekecewaan. Karena kita tidak menimba kekuatan dari Allah sendiri. Itulah kekuatan sejati kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para murid memang mereka bersuka cita, mereka bergembira karena mereka bisa melakukan perbuatan-perbuatan besar. Setan-setan tunduk atas mereka. Tetapi ketika mereka mengungkapkan sukacita mereka itu, Tuhan Yesus mengingatkan mereka, kamu tidak boleh bersuka cita hanya karena setan-setan itu tunduk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu tercatat dalam kerajaan surga. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kata-kata Yesus kepada para murid ini sesungguhnya mengingatkan kita juga bahwasannya prestasi-prestasi, pencapaian-pencapaian yang kita gapai di dunia ini tidak menjadi tolak ukur sukacita kita. Karena sukacita yang sejati ialah nama kita tercatat dalam surga. Saudara dan saudari yang saya kasihi, melalui bacaan ini kita diingatkan bahwasannya sumber kekuatan sejati kita ada dalam nama Yesus. Ketika kita melakukan segala sesuatu, kita mengerjakan segala sesuatu, perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan, kita mau menimba kekuatan itu dari Tuhan sendiri. Sehingga kita tetap tegar, kita tetap mampu untuk terus melangkah, terus maju. Sambil kita mengingat bahwa pencapaian-pencapaian dunia ini bukanlah menjadi ukuran kebahagiaan kita. Namun ukuran kebahagiaan kita ialah nama kita tercatat dalam kerajaan surga. Saudara dan saudari yang saya kasihi, nama kita tercatat dalam surga ketika kita sungguh-sungguh dengan setia melakukan kehendak-kehendak Allah. Apa yang menjadi tugas perutusan kita lakukan dengan setia, kita lakukan dengan penuh tanggung jawab dan dengan hati yang berkobar-kobar. Ketika kita menjalankan itu semua dengan baik, yakin dan percaya dalam iman kita kepada Kristus, nama kita telah tercatat di surga. Dan itulah kebahagiaan sejati kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Saudara dan saudari, mari kita akhiri renungan kita hari ini dengan doa dan berkat. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung, hati kami Kau limpahi dengan kehadiran Putra-Mu yang menyelamatkan. Semoga kami melaksanakan perutusannya dengan gembira dalam mewujudkan peradaban kasih sampai kami bersatu dalam kerajaan surga. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Saudara dan saudari, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dalam seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, selalu dan senantiasa dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara, dengan ini renungan pagi Silimo Katolik telah selesai. Syukur kepada Allah.